Gio sama Vivi ini berdiskusi. Ini pasti ada kaitannya dengan black magic-nya kakek dan nenek. Yang jelas-jelas waktu itu mereka ngalamin sendiri kengerian di rumah kakek neneknya tersebut kan. Nah, tapi si Gio ngide nih. Coba deh, kita kasih apa ya? Sushi kali tuh, daging mentah sashimi kan ya. Bisa kemakan nggak? Seenggaknya kan itu daging mentah tapi bersih. Bener juga. Ya udah mereka beli tuh ke restoran Jepang, beli sashimi yang udah diiris-iris. Tapi ternyata nggak bisa, tetap dimuntahin lagi sama mamanya. Waktu makan ikan mentah tuh, lah ditelen lahap banget kagak dimuntahin. Tapi masa mau dikasih daging mentah lagi? Dodorin nih kasih ibunya, yang ibunya juga ngeliatnya mah jijik ya penampakannya begitu. Cuma waktu dimakan nih potongan kecil gitu, ketelan. Lanjut lagi gitu makan sampai habis. Ibu sampai jilat-jilatin ini tangannya begitu. Gio, Vivi sama Dede bengong ngeliatinnya ya. Dan melihat diperhatiin, ibu kayak baru tersadar kayak habis ikannya. Dia pun jadi tampak kebingungan dan nangis di situ si ibu kayak, kenapa nih saya? Ya saat itu mereka akhirnya berusaha nih nanya ke ibu, ada apa sebenarnya waktu ibu pulang ke Gorontalo nih, cerita. Ya udah akhirnya ibu baru mau cerita. Jadi istri dari kakaknya itu bilang kalau suaminya sebelum meninggal mengatakan hal-hal yang aneh tentang katanya dirinya nih harus memberi makan sosok kalumba, yang mana itu adalah peliharaan dari kakek nenek. Tapi suaminya nggak mau nih meneruskan dan memberi makan si kalumba. Nah dari situ setiap malam suaminya itu merasa sering dihampiri sama sosok kalumba itu. Jadi suaminya sering teriak-teriak tuh. Tapi istri ataupun anak-anak ya kagak ada yang bisa ngelihat sampai suaminya akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Tapi di malam waktu suaminya meninggal, istrinya nih melihat ada makhluk berkepala kambing dengan badan manusia yang terbalik di dalam rumahnya itu, gengs. Disitulah istrinya baru percaya. Semua orang kaget lah. Dicek denyutnya udah nggak ada ya. Terus gimana nih? Mereka mau kabur tuh dari situ kan ya, tegang. Kenapa tahu-tahu nih peramahnya mati? Tapi sebelum pergi, Dedi sama Om Ben itu ya membuka kamar dulu tempat Rizka berada. Buat ya dibawa pergi juga lah Rizkanya lah. Tapi pas dibuka nih, mereka melihat sosok kalumba yang bersama yang tadi diceritain sama almarhum bunda. Kepalanya kambing, badannya tuh badan manusia yang maaf ya nggak pakai apa-apa. Jadi ada itunya tuh, tapi kebalik tuh guys. Istilahnya kayak orang lagi kayang tapi kepalanya kepala kambing yang kayak melintir gitu loh. Dan semua warnanya tuh hitam kayak gosong. Yang emang kayak langsung apa sih, bawa perangus kayak kabel kebakar gitu guys. Nah si kalumba itu lagi makan ini ampas kelapa. Mereka kan gemeter ya megangin belat itu masing-masing tuh. Tapi di situ si Rizka kayak diem aja gitu sambil ngomong, jangan dibunuh, biar saya yang pelihara. Jadi ternyata peramal tadi tuh sengaja ditumbalkan sama si Rizka buat jadi makanan si kalumba, gengs. Dan kalumba ini juga katanya susah dibunuh. Kalau abis makan begitu tuh, abis ada orang ditumbalin, soalnya lagi kuat-kuatnya. Kalumba ini bisa memberikan hal-hal duniawi. Makanya kalumba ini tuh sangat ditakuti dan seseram itu, gengs. Karena makhluk ini tuh jahat dan berbahaya karena dia bisa membunuh musuh dari peliharaannya. Maksudnya dia melihara dia begitu, majikannya dia. Ya cuman semua ada bayarannya, kagak ada yang gratis di dunia ini. Karena makhluk itu harus dikasih makan alias dikasih tumbal.